ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bid'ah, tahayul, dan khurafat. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah suatu amalan yang diada-adakan dalam ritual ibadah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mencontohkan hal tersebut. Tahayul yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kepercayaan, rekaan, dan khayalan. Sedangkan menurut istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan kepada kecerdikan akal, bukan berdasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Priska, yaitu tentang pengertian khurafat. Khurafat itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-khurafah yang artinya dongeng atau cerita bohong. Sedangkan menurut istilah, yaitu suatu keyakinan atau ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki unsur agama, akan tetapi diyakini oleh seseorang atau sebuah kelompok itu berasal dari sumber agama. Itu adalah penentangan terhadap ajaran Allah. Yang kedua, menyesatkan diri dan orang lain. Yang ketiga, merusak amalan-amalan perbuatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang bahayanya tahayul dan khurafat. Di sini saya menyimpulkan bahwa bahayanya tahayul dan khurafat yaitu pertama, membawakan diri kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian merendahkan kedudukan kita di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Yang ketiga, yaitu menyebabkan diri kita merasa bodoh karena kita lebih cenderung menempuh jalan pintas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saya, yaitu contoh khurafat, bid'ah, dan tahayul. Baik, di sini banyak kita ketahui bahwa banyak kebiasaan masyarakat yang sebenarnya itu adalah suatu khurafat atau tahayul. Seperti misalnya kepunan. Adapun yang lainnya misalnya sesajen untuk memberikan suatu makanan kepada laut atau batang, itu bertujuan untuk mereka agar selamat keluarga mereka dari segala bahaya. Kemudian yang banyak terjadi yaitu khususnya di masyarakat kita sendiri, yaitu apabila ada burung hantu berbunyi di rumah kita, maka itu mereka mempercayai itu adalah akan terjadinya suatu musibah ataupun kejadian yang tidak baik. Penjelasan selanjutnya yaitu perkembangan penyakit khurafat, tahayul, dan bid'ah. Perkembangan penyakit ini yaitu memunculkan berbagai aspek, yaitu pertama aspek hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia atau hablum minan nas. Aspek tersebut lebih khususnya terjadi pada bidang akidah, akhlak, sosial, dan lain-lainnya. Misalnya, penyakit ini lebih menjerumuskan kita kepada kesyirikan, yaitu meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru man yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik, yaitu bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dari penyakit dari bid'ah, tahayul, dan khurafat, yaitu dengan cara berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga, rajin mengikuti majelis. Penjelasan dari kami itu tentang bid'ah, tahayul, dan khurafat. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari saudara kita yaitu Hidayat Wirayuda. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang kaum Wahabi. Mengapa Wahabi itu sering membid'ahkan orang lain atau menyalahkan kaum lainnya? Baiklah, hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayat Wirayuda, yaitu pertanyaannya, mengapa kaum Wahabi suka membid'ahkan orang lain? Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu karena mereka menganggap semua perihal tentang agama yang tidak bersangkutan dengan Al-Quran
dan hadis mereka anggap sesat. Jadi makanya mereka menganggap bahwa orang yang melakukan suatu ibadah tanpa didasari dengan hadis dan Al-Quran, mereka menganggap itu adalah perbuatan yang sesat.